Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, masih membahas mengenai kasus donasi Agus Salim. Sebelumnya di sini banyak sekali ya guys ya saran, komentar dan pendapat dari berbagai orang mengenai kasus ini ya kan. Dan ini ada salah satu pendapat atau saran dari Bang John LPF mengenai kasus donasi Agus Salim. Beliau memberikan pendapat bijak katanya mengenai Bang Agus dan juga Teh Novi guys. Oke, sekarang mari kita coba simak pendapat dari Bang John LPF ini. Apa kabar? Video ini saya tujukan untuk Novi. Jadi ini sifatnya menghimbau ya Novi ya. Karena saya melihat ini kasus Agus dan Novi ini udah sangat gaduh banget seluruh Indonesia. Prinsipnya yang pertama, Teh Novi, saya perlu memberikan sedikit pandangan. Ini boleh diterima, boleh enggak. Jadi apa yang saya sampaikan ini yang pertama, dari awal penggalangan dana untuk Agus ini menurut pendapat saya pribadi sudah ada kesalahan menurut saya ya. Karena harusnya penggalang dana itu harus melalui sebuah lembaga yayasan yang berizin. Menurut hemat saya itu nggak boleh harusnya masuk ke rekening pribadi. Tapi ya sudah terlanjur. Ini letak masalahnya adalah ketika dana ini sudah masuk ke Agus, ini memang sebetulnya haknya Agus mau dipergunakan untuk apapun. Ini pandangan saya. Dan saya kira masyarakat yang menyumbang Agus ini selama ini ikhlas. Ya namanya nyumbang harus ikhlas. Kalau nggak ikhlas nggak usah nyumbang. Oke? Letak masalahnya adalah ketika dana ini dikembalikan lagi ke yayasannya Teh Novi. Karena memang awalnya ini masuknya ke rekening pribadi Agus. Ini contoh analoginya. Analoginya adalah kamu sumbang ke kotak masjid. Terus abis kamu sumbang, kamu gelisah sendiri. Wah nanti uang ini dipakai buat apa? Jangan-jangan nanti disalahgunakan. Jangan-jangan nanti dipakai sama pengurus masjid untuk hal-hal yang tidak baik. Saya congkel lagi kotak masjidnya, saya ambil lagi sumbangan saya. Menurut saya analoginya seperti ini. Oke guys, itu menurut Bang John LPF ya guys ya. Analoginya seperti tadi, seperti kita memberikan uang ke kotak amal, setelah itu kita congkel lagi, kita ambil kotak amalnya. Di situ si Bang John LPF tadi seolah-olah menyalahkan Teh Novi ya guys ya, bahwasanya uang yang sudah masuk ke kotak amal tersebut tidak boleh diambil kembali. Tapi sebenarnya analoginya nggak seperti itu. Sebenarnya kan kita ngasih uang ke kotak amal kan ada tujuannya untuk pembangunan masjid ya kan. Lah andai kan saja uang pembangunan masjid tersebut digunakan untuk panitia-panitia masjid, digunakan yang lain bukan untuk pembangunan masjid, apakah orang-orang yang berdonasi atau memberikan uang ke kotak amal bisa terima? Kan nggak bisa. Seperti halnya kita memberikan donasi kepada Mas Agus Salim, kan kita mempunyai tujuan biar Mas Agus Salim bisa berobat dan penyakitnya sembuh. Lah terus di sini Mas Agus Salim tidak menggunakan uang tersebut dengan baik, malah digunakan untuk yang lain-lain. Apakah yang berdonasi bisa terima? Kan juga nggak bisa. Dan di situ kan seperti halnya di kotak amal tadi. Kalaupun uang kotak amal tidak digunakan untuk membangun masjid, ya orang yang memberikan uang ke kotak amal tersebut pasti tidak terima dan mau mengambil uangnya karena tidak sesuai dengan tujuan. Orang yang memberi pasti punya tujuannya masing-masing ya kan guys. Oke lanjut guys. Lebih baik dana yang ada di Yayasan Novi ini dikembalikan lagi ke Agus. Karena memang ini haknya Agus. Mau dananya mau dipakai apapun, bodo amat. Ini sebenarnya bukan urusan Novi lagi. Nah tinggal, tapi saat penyerahan dana, pengembalian ke rekening Agus ini, mesti ada dari pihak-pihak terkait. Misalkan Dinas Sosial atau dari Kementerian Sosial ikut menyaksikan dan nantinya dari Dinas Sosial inilah yang punya kewajiban untuk mengawasi penggunaan dana tersebut. Ini saya kira solusi ya, supaya apa? Everybody bisa melanjutkan kehidupan lebih lanjut lagi. Karena saya bilang Teh Novi ini sebenarnya punya tujuan baik, niat yang mulia. Ya Teh Novi ini orang baik, saya tahu, saya percaya. Agus pun juga memang orang yang butuh bantuan. Jadi saya kira ada baiknya untuk semuanya menurunkan ego, meredakan emosi, bertabayun, ketemu Agus dan Teh Novi. Syukur-syukur saran saya bisa diterima untuk dana dikembalikan.
dan nanti Agus yang bertugas melakukan pengawasan terhadap penggunaan dana tersebut, saya kira dari pihak Dinas Sosial atau Kementerian Sosial. Ini pandangan saya teman-teman ya, jangan jadi pro kontra lagi, jangan jadi perdebatan lagi, karena saya cuman kepingin melihat dunia media sosial kita ini sejuk lagi, damai lagi, adem, biar bagaimanapun kita semua saudara, satu bangsa, gak usah ribut-ribut, dilihat sama orang-orang juga kurang baik gitu ya. Ini pun juga pastinya akan ada dampak negatifnya, mungkin orang yang mau menyumbang jadi ragu-ragu, wah nanti jangan-jangan dananya dipakai buat ini. Orang yang menerima yayasan-yayasan menerima sumbangan juga jadi khawatir dan lain-lain gitu. Jadi biar ini nggak makin liar kemana-mana, saya kira opsi tabayun seperti itu untuk dananya dikembalikan itu ke rekening Agus dan nanti dari Dinas Sosial untuk mengawasi itu saya kira akan sangat baik. Intinya buat Agus, tetap semangat, jangan berkecil hati. Saya tahu kondisi kamu juga pasti depresi, pasti sedih, pandangan atau penglihatannya hilang, tapi tetap semangat. Insya Allah apa yang terjadi dalam hidup kita itu ada campur tangan Allah dan insya Allah ada hal baik pasti. Ya, jadi Allah itu nggak akan merencanakan yang jahat untuk kita, asal kita percaya dan jangan ngatur Allah. Untuk Tenovi, saya terus buat Tenovi. Saya kira Tenovi orang yang sangat tulus, sangat baik, dan mungkin bisa mendengar apa yang saya sarankan ini demi kebaikan bersama. Dan saya sangat yakin kalau dana itu sudah dikembalikan, Agus dan Tenovi bisa berjabat tangan. Laporan-laporan polisi itu pun juga harusnya dicabut sih menurut saya, karena sudah tidak ada masalah lagi kan. Buat teman-teman semuanya, sehat-sehat buat kalian semua, masyarakat Indonesia, tetap semangat menjalani hidup, jangan pernah menyerah, jangan pernah berkecil hati, karena hidup harus diperjuangkan dengan sungguh-sungguh konsisten ya. Salam hormat dari John LPF buat kalian semua, salam sejuk. Oh yes, itu tadi adalah pendapat dan saran dari Bang John LPF. Gimana menurut pendapat kalian? Mungkin pendapat dan sarannya sangat baik sekali dari kedua belah pihak, sudah memberikan saran yang terbaik Bang John LPF. Nah, oke guys, sekarang di sini mari kita dengarkan ada sebuah tanggapan mengenai donasi menurut praktisi hukum guys. Sekarang coba kita dengarkan.